wong pinter apa kandhani dadi yes ngene iku. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dekne kandha ning pasar bahwa anak aghna minallah. Ora ana wong sugih kaya pangerane sugih aku. Wes wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang napa? Batil. Akhirnya sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nak sing ra iso kudu ngekeki hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhirnya dene cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku yo di anak, di bojo. Wong sarap aja. Jadi terus dene muni wa anak akrahul haqq. Aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Jadi ini dalil al mautu haq wan naru haq. Jare muten-muten an-naru haq. Sapa sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak. Maksudnya kan al mautu haq wan naru haq. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka sapa? Terus aku seneng barang batil. Wedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Terus sing Harun Rasid mending nek iku ora kowe tok aku barang lha iya. Akhirnya itu hadiah. Jadi di iku zaman Khalifah Harun Rasid itu ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ngono. Ya tapi wong mari pinter. Ana ngron cerita kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Ndekne pepatahe iku raqaz zujaj wa raqatil khamru wa tashabaha fatashakalal amru. Fakaan nama khamrun wala qadahu wa kaan nama qadahun wala khamru. Dadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas. Sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare dekne makomku wis ngene iku. Edan campur jazab, jazab campur edan. Dadi wis kelas berat ini. Jadi selesai. Kok dekne terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu mlaku-mlaku delalah roh amate pas adus. Ketok gegere mbek rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zina rawani, ra zina kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya aku wabih cerita asik, akhirnya sakjak. Wah kok ora turu, tak pecat ya. Nona sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat mana. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu sing antuk ngono setengah telu cerita. Abu Nawas, aku ceritani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mergi piye. Bareng tok jero niku mambu, kathah curege. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitian dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, wah cerita kalau turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasilno turu menang. Bareng turu dikai hadiah dene mergo kasil napa? Kasil turu. Tapi terakhir menini bareng tiga hadiah menini. Tiang lanang kok rawong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu, mau mari pikiran tok terus. Lah itu Harun Rasid. Bukan nyenceng aku, mboten. Semenjak itu terkenal wali dene. Preman iki terkenal wali perkara ngerti sing terjadi ning dalam napa istana. Semenjak itu terus dimitosno. Mbok piye nasibe apik dene. Aku ya ora roh nek niki ora roh. Ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastu lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas. Nasibe apik dene sak Indonesia ku ngangger pujian ilahi lastu jarine gaweane sinten Abu Nawas. Ya wis hubungane mbek pangeran wis ndakek dene. Gusti kula mlebu swarga ketoke mboten pantes. Tapi ya wala akwa ala naril jahim bun neraka ke mboten kuat. Wis aneh pikiran wis ngajak angel tok niku. Dadi kula mlebu swarga iku ora pantes.
ilahi lastu lil firdausi ahlan, kula niku mboten pantes mlebu swarga tapi wala aqwa alan naril jahim, mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah tapi mosok sepurane jenengan kalah kathah wis mulai nuntut mulai nggih dosa kula nggih kathah mosok sepurane jenengan kalah kathah bar saiki wis akhire wa intatrut faman nakti kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus mbok usirlah tetep teng mriku pokoke teng mriku terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Walhasil dek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal kondo anak-anake aku iku ngamalku mau nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon saiki aku nak mati iku wis ra iso guyon mulane ben aku tetep ngamal gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Ngene anggere wong ziarah Bu Nawas wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dene. Nanti wasiate dekne aneh-aneh, njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dene dadi. Dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku ilmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luweh apik. Ya masyhur ana Abu Nawas melayu saka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rahmate pangeran, kok melayu berarti melayu saka rahmat. Lah timbang idak rahmat. Ya lah saya parah ora Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarep sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu sangka. Lah ya jare Abu Nawas timbang ida-ida apa? Dadi mate Kanjeng Nabi macam-macam, ono sing kados sinten. Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata. Saya punya kitab Mizahur Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk tenan ngeflame. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mbek Nabi, ditutuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk itu ditutuk. Tapi ya tetep mabuk nih. Lalu senengane iku nek ana makanan-makanan enak nu diaturno Nabi. Wah angger sing dagangan niku nagih Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek itu bayar, aja mangan tok. Iki kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aktsaro ma yuktabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng ngakali Nabi. Seneng minum, kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejogeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Lan ana wong rapati salat tatonan seneng maulidan nggih ora oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Wis ngono mazhab ahli sunnah. Nuaiman tua-tua tobat tapi nakale iku ijek. Kurbane ku Sayyidina Utsman. Niku cerita teng Ithaf Sarah Ihya. Ana wong niku makromah namine sepuh Dorir jenenge. Wae jenenge Dorir, ad-Dorir mripate wis picek. Riyen masjid niku wak saking pasir. Lah Dorir teng masjid kudu nguyah. Muni ainal hamam, tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyah mbek sahabat do bengok-bengok oh iku jek masjid. Nuaiman bae apik digandeng. Ya Dorir ilal hamam kowe kepene hamam naam digandeng. Digandeng iku mau gang piro malah nguyah pas ndase Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman iku Amirul Mukminin, wis presiden. Barang diuyoi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi Dorir. Amirul Mukminin diuyoi sinten wong tuwa wong picek. Ngamukno emang.
ngamuk sapa sing ndudono aku ngono. Pancet meneh. Kowe kepengin ketemu Eman ya aku nak ketemu petak duduk. Lha ngono iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek mati duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Musim pertama duya tok terus putih, pokoknya sing kedua malah nutuk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyuh ning masjid, kedua nutuk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Nuaiman. Jadi iki cerita. Jadi saiki nek ana wong alim-alim seneng wong lucu, ana wong seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati salat itu keben ngono. Ora salate dosa, senenge ora usah larang. Aja kok ora salat kok seneng Nabi ora oleh kowe mending ngene iku. Ya ora salate iku salah, senenge Nabi bener. Kula cek eling dawuh bapak-bapak nu seneng marung. Nak marung teng warung-warung kadang wong wedoke rokan ngoten-ngoten niku kadang dikritik kiai. Kiai kok marung ning wedok rokan. Jare bapak, wis pira-pira gelem adol gedang goreng. Nah adol barange malah repot jare bapak. Jare bapak, lho soal cara bapak ngoten kula nate didhawuhi. Kliru hak nak kiai. Cara aku nak yakin wong iku gak zina, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dekne adol gedang goreng, adol teh iku nunjukno ora seneng maling, kepengin dagang sing halal anut Nabi untuk rezeki kok halal, adol pecel, adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seun akhir urusan liya. Aja kok pepeh aurate ra bener terus haram dagangane. Pepeh aurate ra bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ra ikhlas ra usah mulang, berarti wong goblok kabeh. Kowe ape ngaji ra ikhlas ra usah ngaji. Wah ya tutup agama mbak temen. Nah iku mergo dalile Imam Ghazali Nuaiman tukang mabuk. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dekne tukang mabuk. Artinya maksiat ya seun perkara, seneng Allah lan Rasul ya seun akhir. Kok ora iso wong sempurna. Kowe nek seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan donya sing ora halal. Dunia sing halal ning dunia karek mesti tok tak jamin. Udan kok langit ke mangap wis iku tok. Atek liwat adahe kondi, gaweane Cina, berarti ke tuku nyugeno Cina, nyugeno non muslim. Pokoknya nak cara wong ekstrim, gawean Amerika, berarti ke bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis ke. Ya ta ora? Iki pedagangnya non muslim, kok badine dibangun gereja, berarti ke memberi kontribusi. Ayo apa nah ke? Contoh apa yo sajadah gaweane Cina, padha wae. Kena pen halal mus, iku yang gerono udan mangap iku halal. Wis, mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benange gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir, Kristen, kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja, haram. Gak ada sok suci piye jejel kepengin halal, teman. Gak iso jare Imam Ghazali halal itu paling halal nek kepen zaman akhir pokoknya banyu. Kalau angin ceblok terus mangap. Ojo ana ada mesti ketukune ning ndi. Ya langsung mangap. Ya dan sithik-sithik tuh. Wis biasa iku dadi nunjukno nak terus dawuh ulama-ulama wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wong sing disifati Allah israf, asrafu ala anfusihim. Iku wae cek diundang Allah ya ibadi ya kawulaku sing israf. Rene lho aja putus asa saka rahmat. Lu wong Allah wae nyeluk-nyeluk kok kowe tukang ngusir. Maulidan kok tatonan. Wes ora oleh seneng Nabi kudu kabi takwa, minyakan. Wah, ya ora ono ngene. Ora ono seher ngono aturan. Nah kula mau cerita, kula niku anak kula niku seneng Habib Syekh. Dadi kula niku ana seher mania gitu lho, nang ketara anak kula. Sak krune. Wah, iku sing juget yang macam-macam iki kula takoki tiyang Gus nek cara jenengan suwi, aku iku wong alim ora usah mbok takoki. Roh wae dalile wong preman oleh apa? Maulid. Malah nak cerita tentang internet ini bener ora tapi kata kiai cerita. Jadi tentang internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasef sumawon ngerti pirsa Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida itu sekelompok orang banyak. Takoki manhum ya Rasulullah hum al muhajirun. Terus ada aswidah katsirah manhum ya Rasulullah hum al ansor. Manhum ya Rasulullah hum ahlul arab.
Bareng fara'aitu wara'ahu aswidatan katsira aksar wa luwih akeh. Terus Sayyid Muhammad takok, "Man hum ya Rasulullah?" "Hum ahlu Indonesia." Niku wong Indonesia. Wah, gitu nah. Jare kiai sing pidato, sing kiai sing crita niku. Kena apa kok paling akeh? Mergo sing ra salat lah melok mauludan. Yes ngono. Dadi kula mau cerita, dadi wong elek iku ya sing elek iku sing pas pikilakune elek, tapi ra iso dicegah ilallah wa rasulih. Buktine Allah cek manggil kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong maksud nonu aiman dewe Nabi la tal anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jogeman kelanati eman piye-piye ku seneng Allah lan Rasul. Jen manusa ku aneh. Kula nu sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid, iku kon fasik ning klub yo ora gelem. No iman kon ngombe ning klub yo ora gelem. Ora lega ngombe nek arep pinggire Kanjeng Nabi. Lho piye ge jajal. Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing blodor ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Nah takoki lho kowe kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi, tapi nek kon ra minum ra iso. Lah misalnya rak minum piye ora iso. Lah misalnya kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awur Nabi kok kumpul wong fasik. Gak bingung to ngadepi ngene iki. Kadang kan preman-preman masjid tuh. Kon preman perapatan ra gelem, pokoke senengane awur kiai. Sedi premani ya seputar kiai. Wah ya bingung wong iki. Wis ngono apa gawe manusa wis ngene iku. Ben gawe tebak-tebakan. Lah Nabi Musa ngalami ngene iku. Wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun. Musa iku ora mangan donyane wong soleh, donyane pangeran. Fir'aun niku ngaku pangeran. Sak cilik-cilike dirumat nganggo fasilitase Fir'aun. Dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi. Cilike sing ngrumat iku santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tarikh takoki. Sing ngrumat Kanjeng Nabi, NU apa Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab apa? Gak ada sok suci. Mulane dawuh Imam Fathul Bari, kowe aja anut omongane wong sufi, pakanan kudu halal berlebihan, ra usah ngono. Cara hukum pakanan wajib halal wis ngomong tok, ora usah berlebihan. Nek barang kok haram dadi ning ngene. Dhisik iku Allah nggawe peringatan. Piye-piye Nabi Musa di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Ya kan usah takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, gak hukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takok, "Gusti sepundi to kekasih jiran dipakani donyane Abu Lahab?" Jare sapa donyane Abu Lahab? Donyaku. Ya pangeran sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok dirumat donyane Fir'aun? Fir'aun sapa? Lha ngono. Jare sapa donyane Fir'aun? Donyaku. Selesai kan? Nanti saiki nek entuk proposal duit di opera jelas insyaallah ya halal ngono ae. Sanggup wis ngono aku wis kok repot. Wis muga-muga halal. Misale kayak hukum halal keberatan sing sufi-sufi yo muga-muga kuwi donyane pangeran. Masa donyane sapa? Masa pripot itu donyane pangeran, ora donyane Amerika, ora donyane Indonesia. Ya ora donyane Setia Novanto, kowe pangeran ngono ae, ora ono sing duwe, ora wae presiden, ora wae wakil apa? Presiden wae pangeran. Ini penting kula aturaken ben kowe ro. Madhab sufi ku wis tercerabut kotare. Dadi kayak kudu sufi ku bayangan wong ideal. Tapi nek Allah nggih tareh ora ngono iku. Musa ku dimaki-maki Firaun, "Alam nurabbika fina walida walabistafina min umurika sini." Kowe cilikmu tak rumat, kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani aku. Nabi Muhammad cilike di rumat Abu Lahab. Wis ngono pangeran kersane. Allah wis ngersakno ngono ki apa? Ape apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril cilik. Tapi dadi berdua. Lagi masalah-masalah sing sampean kudu ros. Mulane sampean sementing urip iku ma Allah wa illallah wa fillah. Ki yakin dunya sing mbok pangan kok Allah. Sementing ki aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan ngono. Wis biasa. Biasa. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili, kowe mangano sangka dunyane wong Islam sing fasik, tapi aja mangan sangka dunyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik iku dunyane iso dihalalno nganggo tauhid, iku kabeh wae pangeran.
Mulane tiang-tiang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang. Riyen masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina, ana Cina ingin mempermalukan dia. Beliau diundang pakanane ku celeng mbek babi. Bareng permangan lagi didhawuhi, Pak Yai tahu yang Anda makan. Di depan umum ana santri-santri ini. Napa? Sing saya sugotkan kiai ku daging babi mbek daging celeng. Raden Asnawi wong alim to. Alhamdulillah. Yo cik mbok ora tau mbok bodoni ora tau mangan aku. Yo ngono pinter bodoni bareng ben aku ora rasane daging babi. Kuwi cewa cinane nyongkone beliau malu ternyata pedone ra karuan. Alhamdulillah. Yo ngono pangeran ono ape maringi barang halal cacah. Muga mangan aku ora haram. Nak haram ra rasane, gara-gara dibodoni. Halal kan ora roh. Goboten jenenge. Aduh, Mas ngakali wong ngene serepot. Paham itu? Ya tuh gale Abu Nawas sholat lali, sholat jenazah, dia ini tetap rukuk, tetap sujud. Aslinya gua blokir akaruh, jadi Abu Nawas lali tenan. Buareng ditakoki Abu Nawas, napa sholat jenazah mulai model anyar, wonten rukuk. Aku serok tuku kabar kok pengiran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya kudu nganggo rukuk. Bariku dek ning imame benda wis ngadeg tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protes nih. Ya Abu Nawas, kenapa ini tidak spesial kok enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Sauweneng. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas salat kan wis gak rukuk. Wong do seneng, wah berarti ringan niku. Padahal iki mergo wis eling iku. Song sarap-sarap iku serepet. Lha iku masyhur yen Kiai Bisri Abai Gusmus terkenal kiai seneng guyon. Dene ana Cina akrab ndelalah kepikiran kon nyolati dekne. Ya terus jamaah ngisak ngono ae. Bareng Cinane takok, "Itu salat apa Kiai?" Soalnya salat. Ya, gak nyolati apa terus ngajak santrine jamaah isak ning gone jenazah ngono ae. Sementing wis ketok apa salat takoki kiai-kiai. Iki kok nyolati wong kafir? Takokno santriku salat isak. Kena seniman-seniman kiai wis repot. Wis kunane kuno riyen ana Nuaiman zaman sahabat terus ana sinten Abu Nawas itu terus wonten mawon kiai-kiai sing seni ngono wis masyhur. Wong bapak nak cerita kula santri saiki apik-apik dhisik wis nuakal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok nak ra dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun 5 tahun aja. Termasuk Ki Bisri barang niku. Ki Bisri mondok ini. Nonton niku tapi sing parak sing 7 kilo 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno matur nuwun ra karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras dhuwit. Dadi wis ngakali dimatur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono ambek santri, lomo kok ngenteni diakali. Dadi maksudnya lomo kok ngenteni apa? Diakali. Yang jajal mulai awal go beras ayo ora tak kenekno. Yang sangat saya hormati panjenenganipun Kiai Haji Abdul Ubab. Jadi guru kula nggih, sederek kula. Nggih wonten Kiai Haji Majid Kamil atau Gus Kamil, wonten Kiai Haji Ustukhri, Kiai Haji Ahmadi sedanten pengurus Pondok Al Anwar 2, wonten Gus Zaki, Gus Raihan sedanten para guru-guru. Kula diutus kalian guru kula Kiai Haji Abdul Ubab untuk memberi tausiah di acara Maulid ini. Saya mohon adik-adik tenang, hanya 20 menit mawon. Karena saya memang nggak terbiasa pengajian umum, biasa ngaos teng dampar dan ngerpek ora digampil. Begini gitu. Karena Pondok Al Anwar 2 juga tentunya semua 1, 2, 3 sampai 4 juga semua lembaga yang didirikan oleh Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair
adalah lembaga yang memang dipersiapkan untuk ilmu, untuk mengawal ilmu. Sebagai wirasah nabawiyah, sebagai warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya minta anak-anak juga adik-adik baik yang lelaki maupun perempuan, jagalah kepastian ilmu. Saya ulang lagi guys, jagalah kepastian ilmu. Karena lewat kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan wirasah nabawiyah. Kalau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang 2,5%, 2,5% dari 100. Atau 1/20 dari 100 atau 1/10 dari 100. Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu ummatun ummiyah, umat yang ummi, itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya 2,5% dibahasakan rubu'ul usyur, karena bertahap. Ini untuk adik-adik ya kan. Jadi misalnya 100, 1/10-nya berarti berapa? 10. Nah dari 10 itu terus ngambil 1/4-nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat timbang sampean poro gapit 100 terus dibagi 2 pinten? 5. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika. Dia tanya saya, Pak Bahak, kenapa Anda nggarap matematika itu cepat? Saya bilang ini matematika Arab, kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya nggarap karena Arab itu ummatun ummiyah. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar semacam ekstrakurikuler di salah satu kampus, mengajar ulumul Islam. Itu yang diantara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya sampai ngitung 1/10 dari 100 sudah tidak mikir, apalagi 1/20. Tapi kalau Islam misalnya zakatut tijarah, zakatut ziroah itu misalnya, ya sudah, misalnya kalau 1/10 ya disebut usyur, kalau 1/20 disebut nisful usyur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usyur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang 1/10 atau 1/20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang. Itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 juta, rubuknya berarti 25 juta. Berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas. Kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta. Dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini, alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya, dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung itu Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbak Bedowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Naji, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan syarat talaqi atau musyafahah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta, supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial, memang benar-benar bihujjatin ilmiah, atau kalau istilah para nabi, kul inni ala bayyinatin mir rabbi, benar-benar argumentatif. Sakta itu dimaksudkan adalah, kalau ibarat sastra itu taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta, maka bacanya gini, walam yaj'al, lan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok.
Qayiman ya ora digawe jejeg, itu kan jadi kacau. Ya Quran itu ya ada bengkok ya ada jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti. Berhenti itu menyimpulkan kalau tidak bengkok maknanya jejeg atau lurus. Sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin. Ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Terus qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta, terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib. Entah yang jawab langsung Allah entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qailnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta, terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung, maka hadza ma wa'adar rahman bagian dari yang dikatakan al mustafhim, bagian yang dikatakan mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman, itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya. Dulu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair itu sering gojlok. Yasinan kok ora roh wakaf itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirun, itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yahzunka qauluhum Muhammad, kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Itu tentu kacau, secara makna kacau. Yang benar adalah fala yahzunka qauluhum, kita wakaf. Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu gak perlu susah? Karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi inna na'lamu itu tasliyatun min Allah. Allah menghibur nabinya, kamu gak usah susah Muhammad. Terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musafahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman. Itu di kota itu biasa dikritik. Apa dalilnya salaman setelah sholat? Apa dalilnya maulid? Anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU, saya juga sering dibully. Islam Nusantara itu apa Pak Ba? Apa terus menjadi firqah 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa? Nusantara. Begini loh logika Islam Nusantara itu. Di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni. Seorang lagi ya, di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa? Sunni. Sehingga misalnya perang Syiah Houthi sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa? Sunni. Jadi Wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni. Setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan Sunni Wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikramus sahabah, sama-sama menghormati apa? Sahabat. Saya teruskan bayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang Sunni aswaja, itu mereka sering tanya, kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh katanya. Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh. Kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalluf, semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW. Maka saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayinah, harus benar-benar jelas. Cara wong Jawa jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah SAW. Dulu saya berkali-kali cerita, dulu
orang kafir itu sangat nganggep Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak, kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah, tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat Tuhan satu aja katanya. Ada itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat satu saja. Nah ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang penjelasan yang jelas, corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayyinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, maka bocah rapati so ngaji Wahab, ngaji Mu'in. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan ya ben Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mbek ngaji mbek ora roh blas apik endi? Ya apik rondok ngaji. Ya wis berarti ya apik kurikulum kata dia. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja, kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, gak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gojol gurunya itu, lima dala tak tabiru anta. Kenapa kamu tidak iktibar dengan ditoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh? Ingin kok yang diberi? Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadi, kamu benar-benar guru saya. Lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, jika negara ini meskipun enggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang, kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang enggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam, apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu ulama. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasaf ada hatif bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa.
mbok ngrasani, bedelok wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayyinah. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah, kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Dalalah Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Dalalah Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat. Jadi bumi ini berstatus maujudat. Kemudian maujudat ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur, akal kamu tersiksa. Karena kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan walasimalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud maka logika kita terbangun. Gak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takdim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas namakan agama,
itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik, karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian. Pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga, karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi. Fainal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Ba, dalilnya wong bar salat wiridan ya apa? Terus tak tanya, dalilnya nyalakan HP apa setelah salat? Ya enggak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar wong Islam ora tau eling pangeran gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah-bid'ahno jangan-jangan diakali ben wong Islam ora eling apa? Pangeran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus. Karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika, dan logika ini nggak terbantahkan. Makanya sifat nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau, karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males, yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman, saya ulang lagi, nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali itu dulu mati-matian belajar mantek, meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang, tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah hartanya diambil, persenjataannya hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang monggo dipendet malih nih gadane jenengan gitu? Apa kamu sita gitu? Oh ya saya sita Pak Bak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogika, ada analogi. Makanya ketika Allah watil kal amsalu nadribu linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah di analogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah, padahal dari batu yang dipahat. Dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abkam, bisu, mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu, kata. Wah ndak, Muhammad tuh merepotkan. Bagaimana bisa bantu saya? Dia buta, dia bisu. Terus kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini, untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu nggak mau, masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan. Mau Tuhan kok ngerepoti itu? Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti, diminta ini. Itu mereka akhirnya iman. Iya, pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. La yaqdiru ala syai'in, tidak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maula. Namanya bisu, tuli, itu hanya merepotkan yang punya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman.
Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasranian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warasa, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mukmin. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. In asobathu sarra sakara fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga adat-adat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya ya Pak, niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Ya saya Pak, nggih. Karena mautu hadal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus, supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah, jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau sampai mati pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, ndak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Lah ini menurut saya kefatonahan yang harus diwaris kita semua. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Dalam perjalanan hidup, kita membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mendampingi kita. Namun, Islam mengajarkan bahwa memilih teman tidak boleh dilakukan sembarangan. Teman yang baik dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara teman yang buruk justru dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang dosa dan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang artinya, ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, oh, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Oh, celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia. Sungguh dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku. Setan itu adalah makhluk yang sangat enggan menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, ayat ini mengingatkan kita betapa besar pengaruh teman dalam kehidupan seseorang. Dalam Islam, persahabatan bukan hanya sekedar hubungan sosial, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.
Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, dari ayat dan hadis ini jelas bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan memilih teman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungi bagaimana cara memilih teman yang baik menurut ajaran Islam, serta apa saja akibat dari salah dalam memilih teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semua untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalin persahabatan agar hidup kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, usaha takwa dan iman kita ini bisa terarahkan salah satunya dengan cara bergaul dengan orang-orang soleh dan alim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan kepada kita untuk pandai memilih teman yang baik. Beliau mengatakan bahwa teman itu terbagi menjadi 4 macam. Pertama, orang yang tidak memiliki lisan dan hati. Tidak memiliki lisan artinya tidak baik dan sopan dalam tutur bicaranya, sedangkan tidak memiliki hati artinya tidak ada kebaikan dalam hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki lisan dan hati ini adalah termasuk golongan orang yang bodoh dan ahli neraka, sehingga kita dilarang untuk berteman dengannya. Kedua, orang yang memiliki lisan tapi tidak mempunyai hati, yaitu orang yang lisannya penuh dengan kalam hikmah namun buruk hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan bahwa orang yang baik lisannya namun buruk hatinya ini sangat berbahaya, sehingga kita dianjurkan menjauhinya. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang sebut saja Fulan, yang lahirnya johirnya banyak berjuang atas nama agama, namun tujuan hatinya ternyata hanya mencari dunia. Beberapa waktu kemudian, Fulan ini menghilang tanpa kabar, sehingga Nabi Musa menanyakan kabar beritanya. Kemudian datanglah seseorang dengan membawa anjing. Orang itu berkata, "Wahai Nabi Musa, anjing yang kubawa ini adalah Fulan yang engkau cari." Sambil keheranan, kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, rubahlah anjing ini menjadi wujud Fulan aslinya." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, tidak aku kabulkan permintaanmu, tapi kuberitahu kamu bahwa Fulan ini telah berjuang demi agamanya, tapi buruk hatinya karena bertujuan mendapatkan dunia." Ketiga, orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan, yaitu orang baik hatinya dan sedikit berbicara. Orang ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah wali Allah yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat karena ia hanya fokus memperbaiki hatinya sendiri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Para wali atau kekasihku itu berada di belakangku yang tidak dikenali oleh siapapun selain diriku." Hal ini senada dengan hadis Nabi, banyak orang yang kusut berantakan rambutnya, yang dekil kotor kulitnya, yang kumuh pakaiannya, yang tidak dihiraukan atau diperhatikan orang lain. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan kepada kita untuk berteman dan mengabdi kepada para kekasih Allah ini, supaya kita terbimbing oleh kebaikannya. Hanya duduklah kalian di samping orang alim yang bisa mengajakmu pada 5 hal. Dari ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari cinta dunia menjadi zuhud, dan dari sombong menjadi tawadu, dan dari permusuhan menjadi persahabatan. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, yang keempat adalah orang yang baik lisan dan hatinya. Orang semacam ini adalah orang alim yang lisannya mampu menjelaskan nasihat Allah dan hatinya ikhlas tanpa mengharap dunia. Orang semacam inilah yang nanti akan didoakan oleh semua makhluk hidup di muka bumi, sebagaimana hadis yang artinya, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu ia sampaikan ilmu itu kepada orang lain, dan ia tidak meminta upah serta tidak menukarnya dengan dunia. Orang alim semacam ini akan didoakan oleh ikan-ikan di lautan, hewan-hewan di daratan, serta burung-burung, agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga diangkat oleh Allah sebagai orang mulia sejajar dengan para rasul.
Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, demikianlah 4 tipe orang yang layak atau tidak untuk kita jadikan teman menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, orang yang buruk lisan dan hatinya. Kedua, orang yang baik lisannya tetapi buruk hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan, kita dilarang berteman dekat dengan kedua orang semacam ini. Yang ketiga, orang yang baik hatinya tapi lisannya pendiam. Dan yang keempat, orang yang baik lisannya dan hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan, kita harus berteman dekat dengan mereka berdua, karena mereka kekasih Allah dan dapat menuntun kita kepada kebaikan. Pemirsa setia channel Hidayah Rabbi yang budiman, setelah memahami pentingnya berhati-hati dalam memilih teman, mari kita jadikan ini sebagai peringatan bagi kita bersama. Kita harus senantiasa selektif dalam menjalin persahabatan. Pilihlah teman yang mampu mengingatkan kita ketika khilaf, yang mendorong kita untuk terus memperbaiki diri, dan yang menjadi penyemangat dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, lingkungan kita, termasuk teman-teman yang kita pilih, memiliki dampak yang luar biasa terhadap kepribadian dan akhlak kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang soleh dan penuh kebaikan, insya Allah kita pun akan terbawa ke dalam kebaikan itu. Sebaliknya, jika kita salah memilih teman, kita beresiko terjebak dalam perilaku buruk yang mungkin sulit untuk dilepaskan. Sebagai pemirsa channel Hidayah Rabbi yang senantiasa mencari ilmu dan hidayah dari Allah, mari kita jaga niat kita untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi upaya kita untuk berhati-hati dalam memilih teman merupakan salah satu langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga kita semua dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan ikhlas, mendukung kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan doa agar setiap langkah kita, termasuk dalam memilih teman, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling mendoakan agar kita mampu menjadi pribadi yang baik, sekaligus menjadi teman yang baik pula bagi orang lain. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapat keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Terakhir, untuk seluruh pemirsa channel Hidayah Rabbi, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar pesan-pesan kebaikan bisa tersebar lebih luas. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bisalah sa'asrata ilalatan Sholat min syawalin sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala al-imam al-Bukhari sahibul jami' as-sahih lisun al-musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Kunna inta Ishaq bin Rahaweh faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawaqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami' as-sahih. Falamma ta'antu fi samani asrata wa sannaftu kitaba qadaya sahaba wa tabi'in thumma sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah. La aji'u bi hadisin anis sahabati wa tabi'in illa araftu maulida aktsarihim wa wafatihim wa masakinihim. Walastu arwi hadisan min hadisi sahaba wa tabi'in yakni min al-mauqufat illa walahu aslun ahfadhu dzalika an kitabillah wa sunnati rasulih. Ma katabtu fi kitabis sahih hadisan illa ikhtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atan. Sunnatul jami'a min 600 alfi hadisin fi 16 sanatan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Sannaftu kitabi al-jami' fil masjidil haram wa ma adkhaltu fi hadithan hatta astakhartu Allah ta'ala wa shallaitu rak'atan wa tayaqqantu sihhatahu wa ana arju ayyubarika Allah ta'ala lil muslimin fi hadhil musannafat. Bayanu li hadhil jamaah manwa al-jami' fil al-Indonesia. Jadi begini,
Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad. Juga Qadaya Sahabat. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang sudah palsu di atas namakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong falyataba wa faqadahu napa binan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu ya muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakhina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wakhina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Sebab itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Gitu terus. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama ba'dal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa ngurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhih. Semua sahabat bilang usriya biruhih wa jasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapapun. Misalnya riwayatu Jabir, atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa. Ini yang dimenangkan, yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dakhuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin litab. Au yuqalu laha dzatun litaban. Itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar, yang Ali menggantikan posisi tidurnya, supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun, anak Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali, karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtaro bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina, yaitu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu, awal-awal Islam itu, yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem.
Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenang, Allahumma aizal Islam fi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Namanya ata baba Abi Jahal, wa ata baba kata wa kata. Terus haddada Aba Jahlin. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi, makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika tahu. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya Syahidul Qisah apa enggak. Hal huwa rawa anin nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi, itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wafid. Karena yang Syahidul Qisah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis, babu riflah di hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis, intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu, apa tuh ya? Aja tuh. Ya. Apa tuh? Ketika Rasulullah SAW itu sakar al-Madinah. Dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik. Ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah. Mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes itu. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah. Dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qira'ah itu sanadu asin. Fa inna asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiri sahabat min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu, itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah, tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji, itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Jika ilmu itu, rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab ke Hasan Basri. Karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana?
Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basra. Saya beri contoh ya dalam ini Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak ngundang saya. Kalau kamu haram, orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki, musyafahah sama Sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini qari'un makkiyun. Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini ya, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qurra sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilu nal hamzata wawan ba'da dhammi sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat, ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah SAW fil fasah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering ngeriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak milih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki